Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Apoteker Suryani S.Pharm MSI. Saya salah satu dosen tetap di Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi, Indonesia. Saya dengan bidang kepakaran farmakologi dan farmasi klinis mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya adalah mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan kode mata kuliah FA 621001 yang merupakan salah satu bagian dari kurikulum program studi sarjana farmasi. Melalui video ini, saya akan memberikan gambaran proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Anatomi Fisiologi Manusia, berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun dan disahkan oleh program studi. Mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia merupakan mata kuliah dari rumpun farmakologi dengan bobot 2 SKS secara teori yang diberikan pada semester 2 program studi sarjana farmasi. Pembahasan pada mata kuliah ini difokuskan bagaimana tubuh menjaga keadaan homeostasis untuk mempertahankan keseimbangannya, sehingga ruang lingkup pada mata kuliah ini terdiri dari sistem integumen dan lokomotor, sistem saraf, panca indera, respirasi, endokrin, sistem sirkulasi dan darah, lalu pencernaan dan metabolisme, ekskresi dan keseimbangan asam basa, serta sistem reproduksi. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan yaitu CPL 3 dan CPL 5 yang tertuang secara rinci dalam RPS dan dijabarkan dalam CPMK 3.6 di mana mahasiswa menunjukkan antusiasme untuk belajar di kelas, peduli dan bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan, tidak ragu bertanya di kelas apabila menemui kesulitan, serta menerima umpan balik sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri. Selanjutnya, tertuang juga dalam CPMK 5.8, yaitu mahasiswa mampu menerapkan prinsip anatomi dan fisiologi manusia untuk memahami fungsi dan sistem tubuh, serta memecahkan masalah terkait efektivitas, keamanan, serta dampak sediaan farmasi terhadap tubuh manusia. Untuk mencapai CPMK tersebut, kemampuan akhir mahasiswa tertuang menjadi 4 sub-CPMK yang bersifat bertahap dan saling berkesinambungan yang tertulis dalam RPS. Keempat sub-CPMK tersebut dirancang agar mahasiswa membangun pemahaman secara bertahap dari konsep homeostasis pada awal semester hingga sistem koordinasi dan sistem organ pada akhir semester. Ruang lingkup tersebut terbagi menjadi materi pembelajaran selama 16 kali pertemuan, di mana 14 pertemuan sebagai penyampaian materi dan 2 pertemuan sebagai evaluasi yang dilakukan sebagai ujian sumatif 1 dan sumatif 2. 3 komponen dalam proses pembelajaran mata kuliah ini yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Pada proses delivery, saya akan memberikan RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa pada awal perkuliahan, serta materi perkuliahan yang akan disampaikan sebelum perkuliahan dimulai dan dapat diakses oleh mahasiswa di LMS. Untuk mendukung pemahaman materi mahasiswa, saya memberikan materi perkuliahan pada LMS dan juga video pembelajaran yang dapat diakses melalui YouTube dan juga LMS sebelum perkuliahan tatap muka dimulai. Selain itu, saya memanfaatkan platform seperti Quizizz dan juga Gform untuk media kuis. Seluruh materi mengacu pada referensi utama yaitu textbook Human Anatomy and Physiology karya Merritt and Martini serta buku ajar fisiologi Guyton, serta saya melakukan update setiap tahunnya berdasarkan jurnal-jurnal ilmiah. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini berbasis OBE yang terbagi menjadi 3 kegiatan yang saling berkesinambungan. Yang pertama adalah tatap muka interaktif di kelas. Yang kedua adalah tugas terstruktur yang dirancang menggunakan pendekatan project based learning dan collaborative learning, di mana mahasiswa secara berkelompok diberikan tugas membuat suatu poster edukasi yang dipublikasikan dalam media sosial, contohnya seperti Instagram. Yang ketiga adalah belajar mandiri yang dilaksanakan melalui self-directed learning berbasis digital dan latihan soal secara mandiri menggunakan platform
Quizzes, dan juga Ciform. Ketiga bentuk pembelajaran ini dirancang agar mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual di kelas, tetapi juga memahami konsep kolaborasi, komunikasi ilmiah, dan kemandirian belajar. Interaksi antara saya dan mahasiswa berlangsung dalam beberapa bentuk. Di dalam kelas, saya membuka ruang diskusi dan tanya jawab dalam proses sesi kuliah interaktif, serta melakukan observasi sikap terhadap partisipasi dan keaktifan selama perkuliahan. Sistem penilaian pada mata kuliah ini dirancang secara komprehensif untuk mengukur capaian pada ranah sikap dan juga kognitif yang mengacu pada prinsip OBE sesuai yang terancang pada RPS, di mana teknik penilaian ini memastikan kesesuaian jawaban dengan kunci jawaban yang dapat terukur secara objektif dan juga konsisten. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia pada pertemuan 10 dengan materi sistem sirkulasi. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Walaupun jam 1 masih semangat? Oke, terima kasih. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan materi yang akan kita bahas hari ini adalah sistem kardiovaskular ya. Dimana pasti kalian sudah familiar nih ketika dengar kata kardio, kira-kira apa yang dibayangkan kalian? Jantung. Kalau vaskularnya? Pembuluh darah. Oke, hari ini bagian dari mata kuliah Anfisman di mana sistem kardiovaskular itu adalah salah satu sistem di dalam tubuh kita yang sangat penting untuk menunjang kehidupan kita. Dan sebelum mulai, kalian harus melakukan presensi dulu ya. Di LMS silakan melakukan presensinya. Oke, semuanya sudah mengisi? Sudah aman ya? Hari ini sudah hadir tepat waktu di kelas. Oke, hari ini sistem kardiovaskular berarti yang berhubungan dengan jantung, berhubungan dengan pembuluh darah, dan pasti komponen yang dibawa oleh pembuluh darah yaitu darah ya. Jadi output untuk pembelajaran kita hari ini sudah pasti kita harus tahu dulu dong sistem itu bekerja, memiliki fungsi untuk apa, lalu juga memahami karakteristik dan fungsi dari jantung sebagai organ utama dalam sistem kardiovaskular, serta pembuluh darah sebagai saluran yang berperan untuk menghantarkan darah ke seluruh tubuh. Lalu juga memahami sistem peredaran darah, di mana sistem peredaran darah kita, masih ingat nggak? Ada peredaran darah besar dan kecil, yaitu yang ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Nanti kita bahas lagi secara lebih detail. Lalu memahami siklus kerja jantung, memahami karakteristik fungsi darah, dan juga memahami tipe-tipe golongan darah, sel-sel darah, dan juga faktor yang mempengaruhi pembekuan darah. Untuk sistem kardiovaskular sering disebut juga dengan sistem sirkulasi. Kira-kira kenapa ya sering disebut sistem sirkulasi? Kenapa kira-kira? Biasanya apa sih yang bersirkulasi? Oksigen. Terus apa lagi? Maksud dari sirkulasi itu apa ya? Berputar kan ya? Nah, di organ tubuh kita, sistem kardiovaskular itu darah selalu berputar dari jantung ke seluruh tubuh dan dari paru-paru ke jantung untuk dihantarkan lagi ke seluruh tubuh. Jadi, fungsi sistem sirkulasi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan jaringan tubuh. Di dalamnya berarti ada apa aja? Ada oksigen. Ada apa lagi? Karbon dioksida untuk dibawa ke paru-paru. Terus apa lagi? Kalian suka makan nggak? Di dalam makanan ada apa? Ada protein, apa lagi? Karbohidrat. Terus apa lagi? Ada mineral, berarti itu disebutnya dengan apa? Nutrisi. Nah, jadi nutrisi yang kita makan diangkut melalui fungsi sistem sirkulasi ke seluruh tubuh. Jadi yang pertama, fungsi dari sistem sirkulasi itu adalah mengangkut zat makanan ke jaringan
tubuh. Lalu kedua adalah mengangkut sisa metabolisme yang tadi kalian sampaikan. Contohnya apa? Karbon dioksida. Terus mengangkut hormon. Makanya sistem hormon disebutnya apa? Endokrin. Oke, yang keempat adalah mempertahankan homeostasis tubuh. Apa tuh homeostasis? Ya, proses keseimbangan yang terjadi di dalam tubuh. Ya, contohnya keseimbangan apa nih? Apa coba? Apa? Keseimbangan apa? pH. Terus apa lagi? Suhu. Terus apa lagi? Volume cairan ya. Oke, nah sekarang kita masuk nih ke organ-organ utama yang ada di sistem sirkulasi. Kira-kira organ utamanya ada apa aja? Yang pertama ada apa nih? Jantung, terus darah dan pembuluh darah, di mana itu ada pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri ya. Jantung bentuknya kayak apa ya ini ya? Kayak jantung pisang, iya mirip ya. Jadi jantung kira-kira fungsinya buat apa ya? Betul, memompa darah ke seluruh tubuh. Berarti ini jantung itu ciri khasnya harus apa kalau bisa memompa? Harus kuat ya ototnya. Nanti kita lihat di struktur anatomi dari si jantung itu sendiri. Selanjutnya, kayak tabung ini tadi pembuluh darah. Pembuluh darah ada berapa jenis nih? 2, vena dan arteri. Pembuluh darah vena biasanya membawa darah dari jaringan ke jantung. Jadi kayak akan apa pembuluh darah vena? CO2. Kalau yang arteri? Apa? Membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, kalau misalnya kayak di torso ya, di model anatomi, biasanya pembuluh darah vena warnanya apa? Biru. Kalau yang arteri merah. Makanya di dalam tubuh kita kalau lihat di pergelangan tangan, kelihatan nggak ada pembuluh darahnya? Kira-kira apa tuh? Vena apa arteri? Vena. Makanya kalau kalian lagi sakit, diinfus ya, di pembuluh darahnya disebutnya vena. Diinfusnya dicari adalah venanya, ya. Nah ini struktur dari jantung manusia, ada yang tahu nggak berapa ruangnya? 4. Ada apa aja? Oke, betul ya. Ada atrium dan ventricle. Oke, kita coba ya. Kalian masih ingat nggak bentuk atrium yang mana, ventricle yang mana? Ini misalnya jantung ya. Kan ada 4 ruang ya. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Mana atrium? Ayo siapa? Masih ingat nggak? Coba angkat tangan dong. Mau? Silakan. Gak apa-apa salah juga. Gak bisa. Ya sok. Mana yang atrium? Ya, bebas atrium kanan atau atrium kiri? Ya, betul. Tulisin dong atrium. Atrium. Oke, terima kasih. Yang bawahnya berarti apa? Ventricle. Ventricle. Oke, sini terima kasih. Nah, yang membedakan antara yang menjadi sekat antara atrium dan ventricle disebutnya apa? Katup. Katup ada berapa jenis? Ada apa aja? Iya. Nih ya, ada katup tricuspidalis, ada katup bicuspidalis, ada satu lagi katup. Oke, ya. Jadi bagian jantung itu terdiri dari 4 ruang untuk manusia. Ada atrium dan
ventrikel. Atrium dan ventrikel dipisahkan oleh katup ya. Katup tricuspidalis, katup mitral, katup pulmonalis itu ya. Nanti kita bahas lagi di bagian katupnya. Ini ada 4 katup ya, di mana katupnya bagian jantungnya terbagi dari atrium dan ventrikel. Apa yang memisahkan antara dua atrium? Namanya interatrial septum. Lalu apa yang memisahkan dua ventrikel? Interventricular septum ya. Jadi masih ingat kan ya, lubang hidung kita juga ada berapa? 2 disekat namanya septum. Jadi sama nih, atrium dan ventrikel juga dipisahkan oleh septum. Oke, ini selanjutnya tadi fungsi atrium. Coba direview lagi, fungsi atrium untuk menerima darah, sedangkan ventrikel untuk memompakan darah ya. Oke, katup jantung tadi ada atrioventrikular. Atrio berasal dari kata atrium, ventrikular, ventrikel, jadi memisahkan atrium dan ventrikel. Selanjutnya apa ini? Masih ingat? Berkontraksi. Diastolik menggambarkan ketika relaksasi. Ada yang ingat nggak tekanan darah normal berapa? Oke, 120/80. Satuannya apa ya? mmHg ya. Jadi tekanan darah itu adalah 120/80 mm/Hg. 120-nya coba ada yang tahu nggak tekanan darah apa? Sistolik ya, ini sebagai tekanan darah sistolik. Kalau yang 80-nya berarti lagi kontraksi. Tekanan darah maksimal dalam kondisi sehat itu adalah di 120. Sedangkan ketika jantungnya rileks, tekanan darah tuh maksimal di 80. Nah, heart rate itu ada yang tahu berapa normalnya? 60 sampai 80 denyut kali per menit. Oke, sekarang coba nih kalian ukur denyut jantung kalian selama 1 menit ya. Oke, sudah. Berapa nih kira-kira? Ada yang nyampe 100 nggak? Nggak. Tapi bisa nggak kira-kira nyampe 100? Apa yang menyebabkan kenaikan denyut jantung? Aktivitas. Ya, contohnya apa? Lari. Terus apa lagi? Naik tangga. Bisa nggak kalian lagi diem tapi kok denyut jantungnya meningkat? Apa? Cemas ya. Tegang, itu bisa meningkatkan denyut jantung. Kira-kira apa yang bisa meningkatkan denyut jantung kalau dalam tubuh kita? Padahal kita lagi diem nih, bukan beraktivitas. Ada yang masih ingat nggak? Namanya adrenalin. Contohnya adalah epinefrin ya. Karena di jantung kita punya suatu reseptor
namanya reseptor beta 1. Yang apabila adanya adrenalin berikatan dengan reseptor beta 1 menyebabkan kontraksi. Akhirnya denyut jantungnya meningkat nih, walaupun kalian sedang diam tapi dalam keadaan cemas adrenalin terbentuk gitu ya. Ini tekanan darah secara normalnya ya kurang dari 120/80. Hipertensi pun dibagi menjadi beberapa kategori. Ada tingkat 1, tingkat 2, dan prehipertensi ya. Jadi nanti ini akan menjadi lanjutan materi untuk semester 3, yaitu di patofisiologi untuk mengetahui penyakitnya dan juga obat-obatnya di farmakologi. Bentar lagi ya, jadi kalau di rumahnya sekarang ada obat, mulai nih dibaca-baca obatnya tentang apa. Jadi pas nanti di kelas, oh iya ini obat yang sama nih kayak di rumah gitu ya. Oke, ini adalah pembuluh darah. Tadi ada 2, vena dan arteri. Oke, pembuluh darah kita itu fungsinya untuk membawa darah gitu ya, dihantarkan ke jaringan, di mana ada 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam disebutnya tunika intima, yang tengah tunika media, yang di luar tunika eksterna ya. Yang paling tebal kira-kira bagian yang mana ya? Tunika mana? Media ya, yaitu media tuh yang bagian apa? Tengah. Oke, ini adalah komponen selnya. Jadi yang paling tipis di sini, yang paling dalam adalah tunika intima. Ada yang udah masih ingat nggak? Ini nama selnya apa di praktikum kemarin? Sel apa yang menyusun tunika intima? Sel endotel ya. Nah, yang tengah ini adalah sel otot polos vaskular, dan yang paling luar adalah banyaknya jaringan fibrosa ya. Karena dia menempel ke organ lain. Ini tunika media dan ini tunika eksterna. Jenis-jenis pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh apa? Arteri. Sedangkan vena sering disebut pembuluh darah balik karena membawa darah dari jaringan untuk dibawa lagi ke jantung. Dan biasanya kaya akan sisa metabolisme, kaya akan CO2. Oke, ini adalah pembuluh darah besar yang ada dalam tubuh kita, yaitu ada aorta, arteri pulmonalis, vena cava, dan vena pulmonalis. Semuanya adalah yang dari jantung ke tubuh, dari tubuh ke jantung dan ke paru-paru ya. Oke, ini adalah penampakan dari pembuluh darah kita. Jadi 3 jenis pembuluh darah itu punya ketebalan dan ukuran yang berbeda. Yang paling tebal ini apa? Arteri. Kenapa ya arteri itu harus tebal? Karena dia harus membawa darah yang dipompakan oleh jantung. Jadi tekanannya cukup tinggi nih, sehingga dia harus kuat. Oleh karena itu susunan selnya lebih tebal dibandingkan vena. Kalau kapiler kenapa tipis? Karena dia itu tempat pertukaran ya antara CO2 dan oksigen atau penghantaran nutrisi yang dibawa dari darah untuk ke jaringan. Masih ingat nggak proses pertukarannya terjadi secara apa? Difusi atau osmosis? Difusi. Apa itu difusi? Perpindahan dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Oke ya. Oke, ini sistem peredaran darah. Kalau peredaran darah manusia tertutup atau terbuka? Tertutup. Kenapa disebut tertutup? Karena dari jantung kembali lagi ke jantung. Kalau yang terbuka apa ya? Aliran air, kan dari hulu ke hilir ya. Gak balik lagi kan ke hulu ya. Tapi kalau darah kita dari jantung kembali lagi ke jantung. Makanya disebut sistem sirkulasi tertutup. Ada 2 ya sistem sirkulasi kita, dari jantung ke seluruh tubuh, dari jantung ke paru-paru. Oke ya, ini peredaran darah dari yang jantung ke seluruh tubuh. Berarti jantung mana tadi? Kanan kiri? Kiri. Jadi dari atrium kiri,
dia meneruskan darahnya ke ventrikel kiri, terus dipompakan ke seluruh tubuh. Sedangkan yang kanan ke paru-paru. Oke, sampai sini dulu kuliah kita. Untuk evaluasi, saya ada kuis. Tapi sebelum kuis, apakah ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, tapi kita review dulu nih sebelum kuis ya. Jadi organ yang berperan di sistem sirkulasi ada apa saja? Jantung. Apa? Coba, apa aja, Neng? Ada jantung, pembuluh darah, sama darah. Iya, oke. Jantung. Jantung ada berapa ruang? Ada 4. Coba apa? Atrium kanan dan Iya. kiri, sama ventrikel kanan dan kiri. Oke. Tadi atrium kanan dan atrium kiri dipisahkan oleh septum. Kalau atrium dan ventrikel dipisahkan oleh katup. Oke, terus selanjutnya pembuluh darah kita ada berapa? Ada 2. Apa aja? Nah, kalau yang paling kecil yang tempat pertukaran nutrisi dan juga gas, kapiler ya. Jadi organ atau sistem sirkulasi yang ada dalam tubuh kita fungsinya buat apa tadi? Buat apa aja? Berperan dalam homeostasis tubuh. Terus ada apa lagi? Apa? Mengangkut zat ke jaringan. Apalagi? Mengangkut hormon. Nah, kalau darah ada banyak fungsinya kan? Kalau sel darah merah buat apa? Mengangkut apa? Oksigen. Kalau sel darah putih untuk sistem pertahanan tubuh. Satu lagi kalau platelet pembekuan darah. Oke, nih kayaknya kalian udah tahu nih, kita kuis dulu ya. Nanti saya kasih link Gform-nya. Untuk linknya sudah dikirim ke PJ-nya ya. Saya kirim lagi ya. Oke, silakan dikerjakan. Sudah bisa jawab kuisnya? Oke, baik. Terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Demikian gambaran pelaksanaan proses pembelajaran untuk mata kuliah anatomi dan fisiologi manusia yang saya ampu pada program studi Sarjana Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani yang telah dirancang dan dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester. Video ini saya persembahkan untuk pemenuhan syarat PDD UKT PT Sertifikasi Dosen 2026. Atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.